Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya kemarin dapat tugas nih untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja tahun 2022 ya, yang mengadakan Sekretariat BNSP. Jadi tanggal 14 kemarin itu saya menghadiri melalui Zoom. Jadi seluruh LSP baik LSP 1 sampai 3 itu yang mengadakan Jakarta langsung. Jadi ada ratusan, ada 3 link Zoom, tetapi untuk masuk itu ternyata sangat susah sekali. Jadi room 1 saya masuk penuh, room 2 masuk penuh, sampai akhirnya baru room ketiga itu saya bisa masuk. Jadi mungkin nanti saya sedikit saja mengulas apa yang saya dapatkan di sosialisasi kemarin. Jadi tujuan dan sasaran dari pelaksanaan sertifikasi ini adalah sekarang pukul 10. Melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur dalam rangka percepatan pengakuan sertifikasi kompetensi. Kemudian target dari BNSP itu nanti ada 113.771 orang nih calon tenaga kerja yang akan dilaksanakan oleh LSP terlisensi. Kemudian untuk menyelenggarakan PSKK ini tentu ada syaratnya. Yang pertama, memiliki lisensi dari BNSP dan masih berlaku. Nah, untuk LSPP 1 saja saya kira sudah beres ya, sudah terlisensi dan masih berlaku. Kemudian profil LSP pada sistem informasi BNSP statusnya aktif. Ini tervalidasi warnanya hijau di sistem informasi BNSP. Nah ini saya juga Pak Mokon ya. Jadi nanti dicek lagi, tapi kalau lisensinya masih berlaku saya kira warnanya hijau ya. Ya, hijau. Ada beberapa yang merah karena terusnya ada yang masih proses. Kalau masih proses itu tentu belum hijau, masih merah. Dan itu tidak bisa. Kemudian memiliki NPWP dengan ketentuan LSPP 1 dan LSPP 2 atas nama LSP Lembaga Induk. Sedangkan LSPP 3 atas nama LSP. Jadi NPWP kita masih menggunakan Lembaga Induk, tentunya SMK 1 Sanden. Khusus untuk LSP 1 dan LSPP. Kemudian memiliki nomor rekening bank yang masih aktif tahun 2022 dengan ketentuan LSPP 1 dan LSPP 2 itu atas nama LSP Lembaga Induk. Sedangkan untuk LSPP 3 atas nama LSP. Kemudian memiliki ruang lingkup skema sertifikasi yang masih berlaku dan telah divalidasi dalam akun LSP pada informasi BNSP bottom hijau di sistem informasi BNSP. Jadi kalau skema kita kan sudah jelas ya, karena lingkup kita kan LSP P1, jadi skemanya sudah jelas. Kemudian memiliki asesor kompetensi yang sertifikatnya masih berlaku dan memiliki kompetensi teknik sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan pada PSKK dan status aktif pada sistem informasi BNSP atau warna hijau di sistem BNSP. Jadi untuk asesor kompetensi ini memang harus masih berlaku. Kalau dalam pelaksanaan besok itu masih ada yang proses karena habis, itu tidak bisa. Jadi dibuktikan dengan sertifikat asesor, itu bisa mengasesi. Kemudian memiliki data TOK terverifikasi. Memiliki data TOK terverifikasi dan ditetapkan serta tercantum dalam data TOK
dan telah divalidasi dalam akun LSP pada sistem informasi BNSP. Ini juga bottom warna hijau. Untuk kita sudah beres semuanya ya Pak Mohon ya, untuk TUK ya. TUK yang sudah terverifikasi. Sudah hijau Pak kita. Posisi hijau semua. Ya, alhamdulillah. Kemudian LS wajib menggunakan perangkat asesmen terbaru sesuai dengan surat keputusan Ketua BNSP nomor keputusan 1246 BNSP bulan 7 2020 tentang pengesahan modul pelatihan asesor kompetensi dan recognize student competition atau RCC pada tanggal 22 Juli 2020. Saya kira untuk format kita masih acuan 2020 nih Pak Monggo. Ya, 2020. Sip. Jadi ada temuan yang kemarin itu masih menggunakan tahun 2019 ke bawah, itu langsung di-cut, tidak boleh dilanjutkan lagi karena memang aturannya seperti itu. Jadi harus menggunakan perangkat tahun 2020. Pastikan pelaksanaan ujian kompetensi sesuai dengan tataran new normal COVID-19. Jadi nanti ada aturan tertentu ketika kita masih dalam masa pandemi, aturan-aturan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan prokes, itu juga harus dilampirkan ya Pak Mufan nanti. Cara pakai masker dan lain sebagainya itu harus ada SOP-nya. Mungkin untuk teknisnya hanya itu Pak Moko. Jadi syarat-syarat untuk bisa melaksanakan PSKK, TUK, kemudian pelaksanaan untuk pelaksanaan tanggal 5 April sampai 11 Juli Pak Moko. Yeah. 5 April sampai 11. Ya, untuk pelaksanaan PSKK ini dari pusat hanya diberikan waktu 5 April sampai dengan 11 Juli 2022. Juli ya Pak, Juli. Juli. LSP tidak diperbolehkan mengganti jadwal ujian kompetensi. Kalau pendaftaran paling lambat Pak? Pendaftaran paling tanggal 29 bulan ini. Bulan 29 Maret. Ya. Itu di web kemarin sudah ada, katanya ada apa saja surat-surat yang harus dilampirkan di web. Ya. Oke. Pak Mokong ya. Selanjutnya saya serahkan ke Mokong yaitu teknisnya ya. Ya. Untuk Bapak, Ibu mungkin ada pertanyaan, monggo. Jadi yang penting warnanya hijaunya itu harus benar-benar hijau, jangan sampai ada warna merah. Jadi itu menandakan bahwa kita bisa melaksanakan PSKK. Oke, Pak Wawan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada pertanyaan tidak? Kalau tidak saya lanjutkan ke hal-hal yang sifatnya agak urgen sedikit untuk mengejar waktu. Pak Asrofi, mungkin Pak Asrofi tadi kayaknya muncul. Kalau tidak, Ibu Bapak yang di halaman webnya BNSP, linknya itu sudah saya berikan. Kemudian untuk passwordnya itu sudah saya share juga di Telegram. Silahkan masuk ke Telegram. Kemudian untuk kalau kita melihat web BNSP, itu di sini kita mempunyai kondisi hijau, baik untuk
sertifikat, kemudian asesor aktif, kemudian MUK itu posisinya hijau semua. Kemudian kalau Bapak Ibu mau login di BNSP itu masuk aja ke halaman webnya BNSP. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada login, kemudian dimasukkan password, username dan passwordnya di halaman Telegram. Nanti set aja di sana password. Nah, nanti Bapak Ibu akan menemui. Terutama ini untuk Bapak Ibu sekretaris, masalahnya Ibu-ibu sekretaris, masalahnya nanti di situ nanti memasukkan database surat menyurat itu ke halaman tersebut, termasuk proposal. Nah, di situ proposalnya sudah ada. Kalau masih bingung proposalnya, lihat aja proposal untuk yang tahun kemarin, kemudian di copy, kemudian dipastekan aja di proposal yang tahun 2022. Nanti Mbak Yunita dan Bu Miming nanti biar bisa melihat dulu webnya bagaimana. Kemudian nanti kalau sudah nanti baru bisa mengetahui. Kalau bisa hari-hari ini atau malam nanti bisa koordinasi lagi, misalnya kalau ada sesuatu hal yang harus kita koordinasikan, saya serahkan ke sekretaris. Kemudian Pak Wawan kemarin saya WA surat menyurat, ada sedikit surat itu berkenaan dengan personil. Nah, untuk masalah personil ini saya mohon diarahkan untuk siapa-siapanya, nanti itu dikasihkan ke Mbak Yunita atau Bu Miming, kemudian baru diserahkan ke yang bersangkutan, karena ini sudah ditunggu oleh sekolah jejaring, yaitu daftar TUK, kemudian penetapan penanggung jawab TUK, itu nanti siapa-siapa saja nanti di situ. Nah, kemarin Pak Jajuli pesan kalau yang di SMK ngendi Pak? Yang apa namanya, Kulon Progo itu nanti Pak Jajuli. Itu pesan dari Pak Jajuli, tapi nanti dikoordinasikan lagi aja, nggak masalah. Untuk beliau besok pagi baru bisa on. Kemudian penanggung jawab untuk NKPI siapa, TKPI siapa, RPL siapa, TKR siapa, itu nanti silakan di ini Bapak Wawan. Kemudian setelah itu nanti dikasih, kemudian untuk durasi hari tanggalnya tadi sudah ada itu yang saya kuning-kuning itu, berarti nanti itu diganti tanggalnya dengan 5 April sampai 11 Juli 2022. Itu untuk memenuhi persyaratan, untuk memenuhi permintaan dari jejaring. Kemudian nanti membuat surat untuk meminta data dapodik yang khusus untuk kelas 12 di SMK jejaring. Itu untuk SMK Negeri 1 Sanden itu sudah saya dapatkan dari Mbak Ari kemarin, dan sudah saya inventarisir. Nanti sudah saya berikan ke Pak Wawan, itu nanti silakan nanti di-share ke sekretariat atau langsung ke grup, nanti biar nanti yang sudah mana untuk database siswa. Itu untuk teknisnya seperti itu.
Ini yang berkepentingan, saya mohon maaf, yang pertama yaitu kesekretariatan terlebih dahulu. Nah, ini kesekretariatan itu nanti dari Pak Wawan, nanti filenya dikirimkan ke Mbak Yunita, kemudian untuk masalah MUK dan lain-lain itu sambil berjalan, yaitu di di Pak Asrofi nanti sambil berjalan. Kalau kemarin itu eh, apa di Telegram itu sudah kayaknya sudah mencari, tapi sudah ketemu atau belum laporan Pak Asrofinya. Begitu dari saya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Yunita, Mbak Ari, Mbak Miming, Pak Asrofi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin Mbak, Ya. mungkin kalau lebih jelasnya, kalau besok saya ke sekolah saja bagaimana? Daripada seperti ini Besok. saya masih agak rancu, Ya. jadi besok kalau bisa tak ke sekolah aja. Ya, oke. Oke, nanti kita kalau pertemuan itu rencananya minggu depan itu ada pertemuan. Tapi kalau Ya. besok pagi kita ke sini untuk bareng-bareng membahas tentang hal ini juga enggak. Saya kira tidak masalah. Bendahara juga enggak masalah itu kayaknya. Minggu depan dulu Pak. Oh, minggu depan. Nah ya. Oh, minggu depan juga enggak apa-apa. Minggu depan tapi awal-awal Pak. Kalau enggak hari Senin, Selasa gitu. Ya, siap. Minggu depan aja. Oh iya. Ya, maksudnya itu hanya saya sebagai sekretaris dan Mbak Miming ketemu dengan Pak Wawan maupun Pak Moko untuk minta mana yang paling urgent untuk disiapkan. Ya. Tapi kalau minggu depan nasinya enggak, ya minggu depan aja enggak apa-apa. Enggak. Derek kalau Senin juga enggak masalah. Karena masalah Pak. Enggak ada kayaknya, enggak ada. Pak Jajuli juga kayaknya enggak ada masalah kemarin kalau hari minggu depan itu. Senin aja Pak. Ya, Pak Senin. Manut. Senin saja. Manut. Ini saya ditawarin. Kemarin itu ditawarin kalau mau di luar juga enggak masalah asalkan untuk fasilitas apa namanya rapatnya oke, itu enggak masalah. Itu untuk kepanitiaan ya, tapi saya minta dukungannya untuk masalah tempat, kemudian harga, itu segala itu karena saya orangnya kuper, kurang pergaulan kalau masalah itu. Jadi nanti bisa saja nanti kita rapat di luar gitu. Sambil rapat seharian atau semalaman, sehari semalam gitu. Besok ke Senin ke PTS kalau nggak salah. Iya, PTS. Ya, betul, PTS. Di sekolahan online toh? Online. Tapi Profesornya tatap muka kan, Mbak? ya? Sudah tatap muka kan? Ya, tatap muka. Saya wali kelas jadi pasti nungguin dulu. Iya, saya juga wali kelas pasti nungguin. Kalau di sekolahan kan orang yang ngendindi loh Pak. Ya manut. Pokoknya kita punya jatah itu aja, punya jatah untuk keluar makan-makan, tapi saya juga nggak bisa memutuskan soalnya itu waktu dan tempatnya saya juga nggak bisa memutuskan gitu loh. Misalnya kalau Pak Wawan menghendaki keluar, ayo keluar gitu aja. Kalau di lebih efektif, sementara lebih efektif di dalam ya di dalam nggak apa-apa, nggak masalah. Manut Pak Wawan wae aku iki. Ya sementara di dalam aja Pak. Ya, Soalnya PTS. Ya. Nanti kalau ya kita lihat nanti seminggu ini kalau ada waktu kita bisa mengadakan di luar ya kita fleksibel aja Pak. Ya, siap. Oke, gitu aja nanti nanti Mbak Yunita, Mbak Miming, kemudian Pak Asrofi, Mbak Ari, mungkin kalau Mbak Ari sudah dari dulu itu masuk ke webnya BNSP itu sudah dari dulu sudah bisa. Tapi kalau Mbak Yunita, Mbak Miming, terus kalau Pak Asrofi mungkin 1-2 kali mungkin sudah pernah. Nah silahkan
nanti dicoba untuk masuk, kemudian ngecek apakah di situ masih hijau atau tidak. Kalau yang keadaan sekarang itu data LSP itu profilnya hijau, data skema hijau, TUK hijau, data skema hijau, profil asesor itu hijau, sertifikat asesor itu hijau, data sertifikat kompetensi itu hijau, data kompetensi lisensi asesor itu hijau juga, data SDM itu hijau, kemudian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini kemarin baru saya membuat detailnya. Baru saya buat detailnya itu untuk struktur organisasi, kemudian data mitra binaan LSP itu hijau, media sosial itu hijau, kemudian ada PSKK itu untuk pengajuan PSKK itu untuk tahun ini itu belum bisa mengajukan, sudah bisa mengajukan. Sebenarnya ada input pengajuan proposal PSKK itu kalau bisa langsung segera dilihat, nanti biar actionnya hari Senin itu mau bagaimana kita bisa langsung. Jadi intinya yaitu bahwa hari ini sampai hari Minggu besok itu Bapak Ibu bisa melihat webnya BNSP dengan username dan password yang ada di Telegram. Saya kebetulan lupa untuk username dan passwordnya, jadi soalnya otomatis, jadi mohon dilihat di Telegram. Itu saja. Pak Amir. Masuk angin. Harap ngombe. TU. Ada pertanyaan? Untuk Pak Amir. Pak Amir kayaknya dulu sudah pernah masuk ke webnya BNSP, mungkin bisa dibuka kembali. Kemudian besok Senin kita rapat bareng-bareng di kalau bisa jangan online ya, di SMK jangan online setelah ujian. Itu saja Pak Wawan. Oke, nggih Pak Moko, siap. Ya, Bapak Ibu, dari saya cukupkan sekian. Hari ini tanggal 17 Maret 2022 rapat koordinasi hasil rapat dengan BNSP oleh Pak Wawan. Dari saya cukupkan foto bareng lagi. Foto bareng lah, biasanya foto bareng. Oh iya, terserah. Foto bareng. Foto bareng ini biasanya Amir le apik. Amir. Sinyalnya putus. Yo, tinggal Bu Miming. Sinyalnya putus. Bu Miming. Halo yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ya, oke. Oh, Mbak. Yo, 1, 2, 3. Aduh, keliru. 1, 2, 3. Kok ra iso ya nggonku ya asem ki. Ayah. Amir wae biasanya Amir ape lho. Ya, oke. Balik ini Mbak Miming karo Mbak Indah kuwi. Mbak Indah kuwi. Nah, 1, 2, 1, 2, 3.
masuk. Oke, sip. Matur suwun. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.